Tuhan kami, segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan menerima roti hidup, dan kami akan menerima perjamuan kudus di tempat ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, dan kuasa-Nya yang ajaib mengubahkan hati kami, supaya kami terus ada dalam perkenanan Tuhan, dan hidup kami hidup yang menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau memagari kami dengan pasukan malaikat-Nya kudus. Engkau melindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami di tempat ini. Berkatilah setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita ada di bulan November, bulan yang baru, bulan di mana tinggal 2 bulan kurang kita akan meninggalkan tahun ini. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang 10 bulan yang lalu, dan hari ini kita masuk ke bulan 11. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati sepanjang bulan lepas bulan, amin. Dan tahun ini adalah tahun penuaian. Nah, kita semua merenung-renungkan sepanjang 10 bulan ini. Apakah kita sudah menuai? Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau belum, masih ada 2 bulan lagi. Pasti Tuhan tolong kita, asal kita mengandalkan Tuhan. Asal kita berharap pada Dia. Asal kita memuji dan menyembah Dia, meninggikan namanya yang Maha Kudus. Ya Bapak Ibu, saya teringat bulan lalu beberapa jemaat kita, atau ada 1-2 jemaat kita dan bulan-bulan sebelumnya meninggal. Nah, beberapa diantaranya adalah karena sakit paru-paru. Nah, hasil penelitian daripada Pemda DKI dari sampel sejumlah orang, 64.000 orang sampel darah yang diambil dari tiap orang, 48.000 itu diidentifikasi terinfeksi TBC atau tuberkulosa. Itu artinya sekarang Jabodetabek ini lagi darurat TBC. Oleh sebab itu kita semua harus menjaga kesehatan. Bagi yang batuk-batuk pakai masker aja supaya enggak mengganggu orang lain. Bagi yang tidak batuk, yang sehat ya bebas saja. Artinya kita juga jangan terlalu takut, tapi kita harus waspada. Nah, oleh sebab itu kita juga harus menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Termasuk merokok, vape, itu kimia semuanya. Dan itu diyakini itu berarti kan empirisnya belum ada. Tapi diyakini bahwa itu akan memicu sakit infeksi di dalam paru-paru. Dan udara yang kotor, kita dengar kemarin di Jakarta itu mikroplastik, itu pun akan membuat orang bisa penyakitan. Nah, semua itu akan membuat kita semakin waspada di akhir zaman ini. Dari mulai COVID, maka ada lagi, tapi ternyata enggak di Indonesia. Kemarin saya baca di Malaysia juga ISPA itu juga luar biasa. Nah, di Singapura juga ISPA luar biasa. Tapi kalau kita punya hikmat, maka kita jaga kesehatan kita mau kita sehat, dan karena perkenanan Tuhan, maka kita semuanya bisa sehat-sehat saja. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau sehat-sehat saja. Nah, tidak usah khawatir. Baik, hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, judulnya itu Nitimur in Petitum. Nah, ini bahasa Latin ya. Nitimur in Petitum. Jadi bukan artinya mamanya si Tiur ngambil timun, bukan. Coba baca sama-sama apa? Nitimur in petitum. Sekali lagi, Nitimur in petitum. Jadi apa tadi kot Bapak Gembala? Mamanya si Tiur ngambil timun katanya. Bukan. Nitimur in petitum. Petitum. Ingat ya, kalau yang dulu apa namanya? Sosor korda. Artinya kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan.
Nah kalau ini nitimur in petitum, mamanya si tiur ngambil timun. Bukan. Apa artinya Bapak Ibu? Kita baca saja. Kita lebih condong kepada apa yang dilarang. Benar atau betul? Kalau dilarang dikerjain nggak? Dikerjain. Itu manusiawi sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang itu ternyata ada sebab akibatnya. Ternyata kita itu lebih senang kalau dilarang. Coba larang istrimu, pasti dia kerjakan. Coba larang suamimu, pasti dia kerjakan. Sebagian, gak semua. Tapi ada yang pasti dia kerjakan. Kita larang anak-anak kita, dikerjakan. Dulu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umatnya waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka berjalan di sana, berjalan itu bukan berjalan sembarangan kayak kita begini. Mereka berjalan itu penuh dengan puasa. Ada perjalanan itu dengan sendal atau sepatu yang tidak lapuk. Di tengah jalan ada makanan yang setiap pagi dapat. Dan di sana juga ada perlindungan tiang awan dan tiang api. Ada air yang dari batu. Nah, tapi di dalam perjalanan itu pun mereka selalu kepingin untuk melakukan yang dilarang. Lalu Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Mus, naik dulu Mus sini. Nah, lalu Musa naik ke sana. Nah, sebelum Musa turun ternyata mereka sudah marah-marah di bawah. Karena mereka selalu kepingin apa yang mereka inginkan. Lalu Musa turun, dilihatnya mereka sudah bikin patung lembu, tuangan. Dan mereka mau menyembah itu. Musa marah. Lalu dia lemparkan itu hukum Taurat itu, tapi dia kembali lagi dan dia bawa lagi hukum Taurat. Hukum Taurat dikira akan membuat mereka aman. Apa yang dilarang akan dikerjakan, ternyata tidak. Hukum Taurat berbicara jangan ada Allah lain di hadapanmu kecuali Allah pencipta alam semesta ini. Mereka membuat Allah lain. Dikatakan jangan mencuri, mereka mencuri. Jangan berzina, mereka berzina. Jangan mengingini milik sesamamu. Di sana pun mereka lakukan semuanya. Hukum Taurat gagal. Jadi dampaknya hukum Taurat adalah dosa jadinya. Kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan? Karena ini. Nitimur in petitum. Sekali lagi kita baca sama-sama. Nitimur in petitum. Karena kita lebih condong kepada apa yang dilarang. Roma 7 ayat 15 katakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini siapa yang ngomong? Paulus. Paulus itu orang yang sudah diterangi oleh firman itu. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang yang sudah mengalami transformasi jiwa. Tapi ternyata Paulus waktu berbicara kepada jemaat di Roma, dia juga ngomong, kok seperti itu ya? Apa yang aku perbuat, aku nggak tahu. Apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sesungguhnya memang kita benci terhadap dosa. Tapi kadang-kadang kita kerjakan itu dosa. Sekalipun itu benci. Kenapa? Mari kita lihat slide berikutnya. Ini ada buah terlarang ya, jadi ingat aja buah terlarang. Berarti nanti ada hubungannya. Kecenderungan manusia terhadap larangan, ternyata ini menjadi suatu realitas yang mengejutkan. Ketika seseorang atau sesuatu dilarang, justru manusia terdorong untuk mengejarnya. Dilarang, justru kita, wah kalau dilarang enak nih gitu. Contohnya gini aja, saya waktu dulu itu mau ambil pohon kemiri, udah dipagar itu sama si Pak Tampu Bolon. Supaya artinya itu kemirinya itu jangan diambil. Tapi enak juga ini masuk lewat pagarnya ini. Lewat pagarnya saya angkat sedikit, masuk ke bawah, ambil kemiri yang pohonnya jatuh dari pohonnya. Ambil. Lalu larangan itu juga memicu rasa ingin tahu yang kuat. Gimana ya rasanya? Bukankah itu yang Hawa alami pada waktu itu? Hawa pada waktu itu digoda oleh iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Makanlah buah itu supaya kamu tahu yang baik, tahu yang
buruk, tahu yang benar, tahu yang salah. Nah, kau akan berpengetahuan. Gimana ya caranya ya supaya aku tahu baik, supaya aku tahu yang buruk. Nah, ingin tahu. Kemudian godaan itu menjadi lebih menarik saat dibatasi. Kalau dibatasi, kepingin. Nah, itulah sifat alami manusia melawan pembatasan. Kenapa? Karena peristiwa Taman Eden. Itu adalah contoh pertama di dalam Alkitab. Sebelum saya membawa ayat firman Tuhan ini, sebenarnya saya mau sudah bikin khotbah tentang kejatuhan yang tragis. Berbicara tentang kejatuhan Adam dan Hawa dan akibat-akibatnya dan hukuman kepada ular, hukuman kepada Hawa, hukuman kepada Adam, hukuman kepada taman itu sendiri, dan hukuman terhadap tanah. Tapi waktu kita masuk dalam pengajaran Amsal pasal 9, maka muncul ayat ini yang berhubungan dengan peristiwa Taman Eden. Amsal pasal 9 ayat 13, coba kita lihat. Buka ayatnya dulu. Tidak ada di dalam slide. Ya, saya muter-muter badan gak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya karena hanya bawa handphone. Kita baca ayat 13 sama-sama semuanya ya. Semangat ya. Masih semangat kan? Mau nyanyi dulu? How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of light, into my heart. How I need your presence, Lord. Supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia tidak tahu malu. 14. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, nah ini nih katanya ini. 1, 2, 3, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Pernah nggak makan roti curian? Ada yang pernah? Ada. Bu Duma enggak, tapi ada. Gitu. Saya juga pernah. Waktu SMP ada warung, saya suka makan kerupuk jange. Jadi pas penjaga warungnya masuk ke dalam, saya ambil kerupuk jangenya. Saya mau lari tapi ternyata masih kurang kerupuk jange, saya ambil pisangnya satu lagi. Nah, kerupuk jange tambah pisang. Saya lari ke sekolahan, di sudut sekolahan itu saya makan kerupuk itu pelan-pelan. Wah, enak ya, dingin lagi sekali lagi. Besoknya saya mau datang lagi ke sana. Ada mamanya di depan. Saya tunggu-tunggu mamanya itu masuk ke dalam. Pas mamanya masuk ke dalam, muncul anaknya. Enggak jadi juga. Air curian, manis. Dan roti yang dimakan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Dulu waktu departemen di pemerintahan itu gajinya sama semua. Departemen itu semua sama. Tapi karena sesuatu hal, lalu Kementerian Keuangan minta gaji lebih tinggi. Karena mereka punya megang uang. Lalu banyak korupsi. Kejaksaan juga minta naik. Karena mereka yang membuat dakwaan terhadap orang-orang korupsi. Naik gajinya. Kementerian Keuangan naik 6 kali lipat. Di tukinnya ya, bukan di gaji pokoknya. Kejaksaan naik juga tukinnya, 4-5 kali lipat. Pemerintah pikir selesai, aman. Tapi ternyata sampai hari ini instansi itu tetap makan roti
sembunyi-sembunyi. Makan roti sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang sogokannya nggak banyak. Mungkin satu dokumen cuman 100.000, 1 juta. Gajinya 5 juta misalnya. Tapi dia lebih senang dengan sogokan 100.000, 200.000. Oh, itu nyimpannya itu enak banget. Nanti pulang itu langsung beli kue tiaw atau beli mie ayam. Wah, makan sama anak istrinya. Enak. Lezat rasanya. Tapi dampaknya apa yang akan terjadi nanti dengan itu. Dulu Bu Rita pernah telepon saya. Waktu itu dia di bagian bagus lah. Ngantuk ya Bu? Di bagian yang bagus. Dia telepon saya, "Wah, gimana ini? Kenapa? Ada amplop di dokumennya." Ya sudah, kamu kasih aja sama atasanmu. Terserah dia mau gimana. Dia yang putusin. Tapi yang paling perlu kasih tahu kalau itu ada amplop di dokumen itu. Nah, akhirnya ya kasih. Ya, apa yang diputuskan. Tapi saya bilang, udahlah nggak usah di bagian itu. Orang berebutan ke sana. Karena satu dokumen itu bisa 1 juta. Kalau satu hari 5 dokumen 5 juta. Iya kan? Saya bilang, "Berita udah keluar dari sana. Daripada kamu nanti telepon-telepon, saya terganggu." Akhirnya dia pindah dari bagian itu. Kalau kita terusin ini Bapak Ibu, yang sering kasih Tuhan. Sekali kita kerjakan, kedua kali hati nurani itu gak bertutur, gak ngomong lagi, gak melarang lagi. Ah, gak apa-apa, lakukan saja, enak kok. Terus, sehingga akan mudah diperbuat. Itu sebabnya dikatakan begini menurut penelitian ya, bukan kata saya. Orang kalau pernah berselingkuh, orang kalau udah pernah berzina, melakukan yang kedua itu gak sesulit yang pertama. Yang pertama itu masih bertutur di dalam hati nurani, timbang sana timbang sini, larang, enggak, iya, oh, terus dia. Tapi ketika dia sudah berani ke sana dan sudah melakukannya, yang kedua itu tidak akan lagi ada. Itu yang dinamakan itu kalau roh itu sudah undur, dia tidak akan bertutur lagi di dalam jiwamu. Itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Slide yang berikutnya, slide yang tadi. Nah, realitas ini, Taman Eden, buah terlarang. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, pergulatan Paulus. Paulus pun punya konflik dalam hatinya antara kehendaknya dengan perbuatan. Ini selalu ada dalam hati kita. Saya pun, Bapak Ibu pun, siapapun dia. Mau pendeta, mau gembala, mau siapapun dia. Dalam perjalanan kita sehari-hari itu selalu muncul konflik itu. Ini atau itu, ini atau ini, benar, salah, larang atau tidak dilarang. Nah, itu terus bergumul dalam hati kita. Tetapi tujuan larang itu sebenarnya bukan untuk membatasi, tapi sebenarnya untuk melindungi kita, membimbing kita. Ini yang kita kadang gak mau dengar, gak mau dengar-dengaran. Kita pikir, wah kenapa dilarang-larang? Seperti anak-anak Gen Z sekarang. Kalau dilarang itu kan gak bisa lagi, susah ngelarang anak Gen Z sekarang. Bagaimana caranya melarang anak Gen Z sekarang? Jangan larang, tapi hanya kasih pilihan ini dan pilihan itu. Maka dia cerna sendiri. Sebab kalau dilarang, dia malah kepingin. Semakin dilarang, semakin kepingin. Maka banyak anak gadis atau anak-anak laki-laki udah tahu pacarnya itu agamanya lain. Semakin dilarang orang tuanya, semakin dia terobos. Sudah diingatin pun semakin dia terobos. Kecenderungan itu datang dari Taman Eden. Kecenderungan itu datang dari manusia pertama kali. Yang kepingin tahu yang baik dan yang buruk itu. Itu selalu kepingin. Saya waktu renungkan mengenai kejatuhan yang tragis itu ya, waktu mau bikin khotbahnya itu. Apa memang Tuhan memang rancangkan manusia itu jatuh? Supaya dia menyatakan dirinya dengan datang sebagai Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kadang-kadang kita berpikir apa sudah dirancang ya seperti itu ya. Apa Tuhan itu sudah tahu sebenarnya manusia itu tidak ada yang setia. Yang ada
selalu bergumul dengan konflik ini. Dampak dari makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Maka kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi senangan yang buruk, dosa warisan dari Hawa. Karena menuruti keinginan ular itu. Selanjutnya, ya, bagaimana perspektif Alkitab dalam tentang godaan itu? Ada pertarungan internal antara keinginan duniawi dan perintah ilahi, tapi di sana juga sebenarnya ada perlindungan ilahi, cuman kita nggak sadar. Waktu dilarang itu sebenarnya dirancang untuk kebaikan kita. Sama sama orang tua waktu melarang anaknya, sebenarnya kan itu orang tuanya merancang sesuatu yang baik. Waktu dia mau melakukan sesuatu, jangan ya. Tapi karena dia pikir, ngapain dilarang-larang. Nah, sebenarnya ada perlindungan ilahi di sana. Dan ada arahan yang jelas, firman itu memberikan pedoman agar tidak terjerumus. Jadi firman itu sebenarnya menuntun kita. Maka kalau di dalam 2 pagi itu Amsal 1, Amsal 2, Amsal 3, semuanya tuntunan. Bedanya orang benar dan orang yang tidak benar. Bedanya orang yang saleh dan tidak saleh, kan ada jelas di situ. Itu kan sebenarnya seperti jalan yang mau kita jalanin, artinya pedoman. Mau kemana kita, ikutin itu. Tapi kita kan suka belok. Betul atau betul? Ya betul, pilihannya betul, orang betul atau betul? Pasti pilihannya betul. Nah, Yakobus 1 ayat 14-15 dikatakan, setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kemudian apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Yakobus 1, 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Gak nyampe di sini, ternyata ia melahirkan maut. Waktu saya baca hukuman terhadap setan, ular itu, hukuman terhadap Hawa, hukuman terhadap Adam. Anehnya, hukuman yang paling berat itu ternyata buat Adam. Kalau Hawa hukumannya cuma engkau akan sakit bersalin. Tapi kepada laki-laki engkau akan susah payah, ada kata susah payah, mencari makan. Berarti perempuan kalau nggak melahirkan, dia nggak alami hukumannya. Benar tuh betul? Betul, tapi laki-laki dikatakan, engkau akan senantiasa susah payah. Kenapa begitu? Karena Adam adalah penanggung jawab Taman Eden itu. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan, maka engkau adalah penanggung jawab dirimu. Itu sebabnya kalau gereja dulu, masih anak-anak atau gereja kita, anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan. Di bawah pengawasan orang tuanya. Tapi setelah dewasa, dia dibaptis. Dan ketika dibaptis, maka engkau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Engkau penanggung jawab atas dosamu sendiri. Lalu pikir anak-anak, kalau gitu saya nggak usah dibaptis dong. Boleh. Tapi engkau tidak akan berjalan dari tahap ke tahap. Engkau terus menjadi anak-anak di hadapan Tuhan. Artinya apa? Engkau tidak menjadi orang yang dewasa rohani. Bahkan orang tuamu pun kalau enggak menyerahkan engkau untuk dibaptis, sudah pada usia yang layak dibaptis, maka orang tuamu pun yang menjadi penanggung jawabmu itu akan dipertanyakan ketaatannya. Maka itu orang tua bawa anaknya supaya mereka bertumbuh, bertambah dewasa dalam rohaninya. Amin Bapak Ibu. Nah, proses godaan itu dimulai dari keinginan terlarang dalam hati kita sendiri. Jadi apapun yang masuk dari luar itu masuk dulu.
ke dalam yang namanya hati. Di dalam hati itu ada satu ruang untuk diolah. Nah, ruang itu berhubungan antara yang di jantung kita dengan yang di otak kita. Maka itu manusia kalau mati cuma 2 yang diperiksanya. Jantungnya sudah mati atau otaknya sudah mati. Kalau otaknya sudah mati, sebenarnya dia sudah mati. Kalau jantungnya juga sudah mati, dia sudah mati. Nah, dia terus berhubungan tuh. Pikiran, kehendak, pikiran, perasaan, kehendak, itu terus tuh, set. Nah, kalau pendek itu antara kepala sama ini, itu cepat tuh. Maka orang-orang pendek itu biasanya lebih lincah. Tapi maaf ya, katanya kalau orang pendek lebih senang menipu. Katanya, kalau yang pendek-pendek jangan tersinggung, itu kata buku. Saya kan suka membaca, jadi katanya begitu karena dekat sekali. Gak sampai lama. Kalau yang tinggi dia sampai lama, mikirnya agak lama. Oh tunggu dulu. Kalau cepat, langsung lakukan aja katanya. Oke, terus slide berikutnya. Nah, ini kisah nyata perjuangan dari Daud. Kita lihat ya gimana kisah nyata ini. Daud dan Berseba di dalam kisah 2 Samuel ayat 11 menunjukkan bagaimana seseorang yang berkenan di hati Allah pun jatuh ketika mengikuti keinginan terlarang. Kita dibanding Daud siapa? Daud itu udah terbukti dari semua yang ditulisnya itu bagaimana isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana cintanya kepada Tuhan. Termasuk tadi waktu kita nyanyi, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Itu satu kerinduan besar dari Daud. Kita ada nggak pernah tulis kata-kata seperti itu kepada Tuhan kita? Rasanya nggak sedalam itu, ada tapi nggak sedalam itu. Berarti Daud itu berkenan di hati Tuhan. Karena hatinya kepada Tuhan. Pun akhirnya mengikuti yang dilarang itu. Bagaimana urutannya itu? Sang raja jatuh dalam godaan. Melihat yang terlarang dari atap istana. Ketika panglima-panglimanya perang, dia ada di situ sendirian dan orang-orang istana. Dia naik ke atas sotohnya istananya, dia melihat Berseba lagi mandi. Nah, lalu melihat yang terlarang dari atap istana, lalu mengambil yang bukan miliknya. Dan dia menutupi dosa dengan dosa yang lain. Seakan-akan Uria itu mati bukan karena disuruh dia. Seakan-akan mati di dalam peperangan. Dia menutupi dosa dengan dosa yang lainnya. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud ditegur, tapi memang dia orang yang rendah hati. Dia mengaku dosanya dan dia minta ampun. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dosa melahirkan maut. Kepada Daud dikatakan, kerajaannya akan dibelah, terpecah. Itu sebabnya kita ini sekarang dikatakan supaya kita merestorasi pondok Daud. Pak Niko bilang merestorasi pondok Daud itu sebenarnya dengan pujian penyembahan. Benar. Tapi sebenarnya merestorasi pondok Daud itu adalah menyatukan kembali kerajaan itu. Yang ada di dalam kita. Kerajaan ilahi yang ada di dalam kita. Supaya itu satu di dalam kita. Restorasi pondok Daud itu ada di dalam dirimu, bukan ada di Yerusalem. Yaitu kerajaan Allah yang utuh ada di masing-masing. Tapi dampaknya tetap ada. Karena maut. Upah dosa adalah maut. Maka kerajaan itu terbelah. Tapi sebelumnya anaknya Absalom memberontak kepada Daud. Bayangkan, anak yang dikasihinya tadinya bukan Salomo yang dia akan persiapkan untuk penggantinya. Absalom. Karena dia secara kelahirannya lebih tua, lebih
lebih tua lah. Absalom memberontak pada dia. Waktu Absalom sudah menguasai kota, maka Daud pun buru-buru lari. Mereka lari dan akhirnya ketika Daud lari dengan pendukungnya, maka Simei mengata-katai Daud, mampus kau, mampus kau, mampus kau. Daud, raja yang besar itu, direndahkan oleh penduduk atau katakanlah pada saat itu rakyat yang biasa. Maka jangan heran, dosa akan mempermalukan orang yang melakukannya. Tapi ternyata nggak hanya di situ, nggak hanya dikata-katain. Daud datang kepada Tuhan, Tuhan, biarkan aku untuk membangun rumahmu. Tuhan bilang, bukan kamu. Tanganmu berlumuran darah. Itu penolakan Tuhan itu sebenarnya. Tanganmu berlumuran darah, bukan kamu. Coba kalau misalnya datang sini satu-satu, saya mau pilih, bukan kamu, bukan kamu. Gak enak kan? Ternyata dipermalukan oleh manusia, tapi Tuhan juga mempermalukan Daud juga. Bukan kamu. Tanganmu berlumuran darah. Biarlah anakmu. Karena Tuhan mengasihi Daud. Jadi dia menghukum tapi dia mengasihi. Oke, anakmu ajalah. Yang tangannya belum kotor seperti kamu. Seringkali kita kalau mendapat ayat ini Bapak Ibu. Maka laki-laki, perhatikan baik. Laki-laki yang tidak bisa mewujudkan keinginannya. Perhatikan cara hidupmu. Laki-laki yang tidak mendapat perkenanan Tuhan, perhatikan cara hidupmu. Apakah engkau salah? Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengakuan dan pertobatan. Daud mengakui dosanya. Ampunilah aku ya Allah. Hati yang hancur remuk, memohon pemulihan dari Tuhan. Dan pemulihan ilahi itu, Allah mengampuni, memulihkan. Daud dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tapi ini pelajaran berharga Bapak Ibu. Bukan berarti kalau ini terjadi, kita mau buat dosa aja dah. Nanti seperti Daud, minta ampun. Bukan. Ini menunjukkan kepada kita satu kisah yang berdampak kepada kehidupan dia, kehidupan anak-anaknya. Dan sampai hari ini Israel itu terbelah. Sampai hari ini Israel itu tidak jelas. Bahkan Israel itu sampai dihilangkan dari peta. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, ke Dubai, ke Arab Saudi, Bapak Ibu nggak akan temukan negara Israel di sana. Yang ada Palestina. Hanya kalau kita ke Israel, baru kita ketemu negara Israel. Gara-gara ini Bapak Ibu. Pelajaran pentingnya, pengakuan dosa yang tulus dan pertobatan sejati membawa pemulihan dan transformasi hidup. Mari kita nyanyi yang gembira dulu karena banyak yang banyak yang udah ngantuk-ngantuk, saya jadi nggak enak nih bawa khotbah ini. Satu kali saya khotbah di gereja lama, jadi saya bingung mau khotbah itu. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah. Jadi saya ngomong ini buat diri saya atau mau buat siapa. Tapi setelah selesai saya khotbah, mereka terang semua. Makanannya bawa sini, makanannya bawa sini. Katanya. Jangan sampai berpindah di gereja Pentakosta yang begituan. Biarlah gereja yang lalu itu seperti itu. Tapi kita rindu akan firman Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya. Sebentar. Saya tadi ngomong sama Bu Rita, ini
tentram. Ayo kita bangkit berdiri. Coba ya, saya dulu ya. Haleluya, mau bersorak hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Paling tidak kan hilang ngantuknya. Kalau masih ngantuk juga silakan. Kan nggak berpengaruh ke saya. Tidak mengurangi PK. Walaupun nggak dikasih PK. Saya lanjutkan slide berikutnya. Ini waktunya kasih tahu ya. Ya, kasih karunia bagi orang yang rendah hati. Yesaya 66 ayat 2 katakan, aku menunjukkan kasih karuniaku kepada orang yang rendah hati dan menyesal dan menghormati firmanku. Jadi maksudnya itu begini, kalau firman ini dibagikan kepada kita saat ini, menyesallah. Sebagai kita orang yang menghormati Tuhan. Kalau kita merasa biasa-biasa aja, kita itu tidak menghormati Tuhan. Tapi menyesal. Tapi penyesalan itu kan tidak hanya di dalam di mulut. Tapi penyesalan itu berarti kita menjaga diri kita, tidak mengulanginya dan tidak melakukannya sampai kapanpun. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau dia bertutur, maka kita buru-buru untuk kita meninggalkan itu. Nah, dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Mengakui bahwa kita lemah, kita terbatas. Nggak ada yang mampu. Minggu lalu saya udah ngomong, andaikan Yusuf nggak lari, maka bajunya tidak robek, ditarik. Kalau dia nggak lari, maka bajunya nggak robek, maka dia akan nggak pernah dicatat dalam Alkitab ini. Tapi dia lari dari godaan itu, dia tahu kelemahannya, dia menolak sehingga bajunya robek, dia dipenjara, tapi Tuhan mengangkat dia. Mana pilih? Pilih lari. Jadi ketika godaan itu datang, orang yang mengakui kelemahannya dan keterbatasannya, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia lari dari godaan itu. Jangan coba-coba lawan. Jangan coba-coba lawan. Saya pernah gagal di sini. Dari pagi saya nggak saksikan. Saya pernah gagal di sini. Satu kali saya dikirim perusahaan ke Bahrain. Waktu itu satu hari itu dapat uang saku itu $65. $65 itu 800 ribu lah pada waktu itu. Masih 1.200-an kalau nggak salah. 12 ribuan. 800 ribu sehari dikasih oleh perusahaan. Tapi saya berpikir-pikir pada waktu itu mau beli oleh-oleh dan supaya punya uang kantong, saya mau lebih lah gitu. Memang saya hanya menimbang-nimbang begini. Dari hotel itu pergi ke restoran Filipina itu jalan kira-kira 1,5 kilometer. Ya kan? Tapi saya berpikir naik taksi aja dah. Gitu. Tapi saya mau bil taksinya itu melebihi daripada yang
dikasih. Lalu saya bilang sama supir taksi, boleh nggak kamu tulis 2 kali lipat dari ongkos taksi saya? Dia orang Arab, dia bilang begini, sama kamu aja nih semua. Dikasih saya 1 blok kwitansi taksi itu. Saya bawa itu kwitansi. Saya bawa ke kamar hotel. Saya nulis itu keringat dingin. Karena belum pernah saya kerjakan itu. Tapi saya berpikir saya kan mau beli oleh-oleh. Cuman 800.000 sehari, saya udah 2 minggu baru berapa, di sini beli apa, mahal. Wah, saya gagal nih. Gagal. Saya tulis ongkos taksi itu 35 BD, Bahrain dinar. Padahal ongkosnya itu cuma 10. Saya tambahkan 6 atau 7 kalau nggak salah. Saya serahkan ke kantor pada waktu itu. Dari mulai saya serahkan, itu jantung saya berdegup-degup. 3 hari kemudian saya dikasih tahu. Siapa namanya saya lupa. Apa namanya saya lupa itu. Bagian kasir itu. Pak Irwan dicari sama itu katanya. Jangan-jangan ketahuan ini. Sebenarnya nggak bakalan ketahuan. Karena nggak mungkin dia tanya taksinya tadi mana di luar negeri kan. Tapi jantung saya degup-degup. Saya datang nemui dia. Kenapa Pak Irwan, ini kembalian Bahrain dinarnya ini dijadiin rupiah, jadi Pak Irwan kenain segini ya. Jadi saya dianggap didenda 400.000 karena saya ada kerugian kurs. Saya pikir begini, cuman 400.000 ini nggak apa-apa. Dari taksi itu udah dapat 2-3 juta, nggak apa-apa lah. Saya masih merasa aman. Dan semua bil itu akhirnya dibayarkan pada saya. Tapi Bapak Ibu, hukumannya ternyata ada. Hukumannya ada. Saya baru ngerasain itu. Saya pikir aman-aman saja, hanya mengganti bil. Bapak Ibu jangan pikir dosa kecil, dosa besar, sama ada dampaknya. Sebulan, 2 bulan, wah mesin problem, orang-orang mendemo saya. Masa itu orang sudah di training di luar negeri nggak bisa selesaiin masalah? Sampai akhirnya saya naik Menara Doa, Bekasi. Saya menangis di situ minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Baru saya lega. Dan ketika saya datang itu minta ampun, bos saya melakukan pembelaan kepada saya. Tidak, Irwan tidak dikeluarkan. Dia tidak punya kesalahan. Andaikan saya tidak minta ampun, saya bisa dikeluarin. Bukan karena apa-apa. Ada akarnya, akar dosa yang saya lakukan jauh di sana, di luar negeri. Tapi dampaknya saya bisa nikmati dosa ininya, pelanggarannya. Oleh itu berhati-hati Bapak Ibu. Bukan soal kecil. Mungkin kau pikir hanya pulpen dari kantor. Mungkin hanya pikir hanya sedikit kecil. Tapi jangan mengingini yang bukan milikmu. Jangan mengingini yang bukan milikmu. Karena itu, kalau engkau menghormati, taat meskipun menghadapi godaan. Kemudian ada penyesalan kalau sudah salah. Dan panggilan yang kudus supaya hidup berkenan. Terakhir, yang terakhir, slide terakhir. Haleluya. Nah ini mengatasi, satu lagi dulu. Bagaimana mengatasi kecenderungan pada larangan ini? Yang tadi apa judulnya kita tadi? Nitimur in petitum. Bagaimana mengatasi nitimur in petitum itu? Perkuat hubungan dengan Tuhan. Doa yang konsisten dan merenungkan firman setiap hari. Maka itu saya pikir Bapak Ibu kalau kita doa pagi itu saya nggak bayar harga. Bapak Ibu kan enak dengerin atau nggak dengar juga nggak apa-apa. Saya kan nggak tahu Bapak Ibu dengerin. Tapi saya mempersiapkan itu setiap malam supaya Bapak Ibu nikmati. Kadang-kadang Bu Rita bilang saya, "Pak, udah malam, Pak. Tidur, Pak."
lampunya. Saya harus buru-buru, sebelum jam 11 saya harus selesai mengedit-edit. Karena saya kan harus ambil dulu dari bukunya Matthew Henry, saya pindahin ke patronnya slide itu, baru di-generate oleh slide itu muncul, tapi waktu di-generate saya harus baca ulang. Cocok nggak yang tadi yang dimasukin itu? Jangan-jangan dibuang sama si komputernya. Saya masukin, lihat lagi, baca lagi, kadang 3-4 kali saya baca. Jadi butuh usaha. Tapi itu namanya konsisten. Terus lakukan. Gak banyak di rayon 5 yang seperti gereja ini. Saya udah periksa. Hanya 3 yang 2 pagi dari Senin sampai Sabtu. Hanya 3 gereja. Yang lainnya gak tahan. Siapa yang gak tahan? Gembalanya. Gak tahan bangun jam 5. Itu sebabnya kita yang 2 pagi itu pun harus tidur sebelum jam 11. Karena kalau tidak, kita kemalaman, ngantuk. Saya pun kalau udah lewat jam 11, membacainnya itu, aduh. Kan saya membaca itu nggak hanya keluar dari mulut saya harus renungin juga di otak saya, supaya saya bisa koneksikan antara yang saya baca dengan memahaminya. Iya kan? Maka engkau yang ada di 2 pagi, yang belum juga, ayo. Doa yang konsisten merenungkan firman setiap hari. Setiap hari harus ada baca firman Tuhan. Apalagi engkau menjadi pelayan Tuhan, para pengerja. Nggak baca firman Tuhan, kau tidak menghormati pekerjaanmu itu. Kan kita pelayan Tuhan, pelayan firman. Kita jadi pelayan tapi nggak baca firman Tuhan, nggak ikut 2 pagi kebangatan. Saya keras ngomong ini, karena itu hidupin konsisten, hidupi dengan konsisten. Isi hati dengan yang benar. Filipi 4 ayat 8. Tampilkan dulu 4 ayat 8. Kadang-kadang kita pikir Filipi 4 ayat 8 ini mau yang enak-enak aja. Wah ini yang enak saya nikmatin. Semua kan pingin enak. Semua pingin punya keluarga yang ideal. Suami yang ideal, istri yang ideal, anak yang ideal. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau? Semua mau. Jemaat yang ideal, semua mau. Tapi justru Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita nggak ideal, disitulah pertumbuhan kita. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui, kita bisa memperbaiki. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Kalau enggak ya udah, nggak ada free will. Kita semua jadi robot. Tuhan mau apa, kita kerjakan seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani, dewasa. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada kata benar, ada suci di situ, maka ketika godaan datang, pikirkan yang suci. Amin. Pikirkan yang suci. Tadi pagi saya bersaksi, dulu setiap pagi kan saya ada taruh mobil di stasiun kereta. Mobil kami masih yang merah. Itu saya naik jemputan dari situ ke depan dekat dengan stadion sekarang. Nanti ada jemputan itu bis yang gede itu. Dari situ kita naik ke pabrik. Jadi beberapa waktu saya turun dari stasiun naik angkot, kan naik angkot lumayan tuh kan. Saya duduk ketemu gadis Tionghoa, mulus, putih, dan masih muda. Saya juga masih muda pada waktu itu. Duduk depan saya, berlalu. Besok lagi ketemu lagi dia juga naik angkot itu, nggak tahu kemana, tapi arahnya ke sana. Tapi rumahnya kelihatannya dari situ. Duduk, dia mulai senyum sama saya. Saya mau balas gak senyum, gak enak ya, saya senyum. Berikutnya lagi ketemu lagi, dia senyumnya agak lebar. Saya juga gimana ini ya, mulai tergetar-getar juga hati saya. Tapi saya ingat, saya punya cincin nikah. Laki-laki masih pakai cincin nikah enggak? Kalau enggak pakai tolong pakai ya. Lalu saya munculin cincin nikah saya begini.
supaya dia lihat. Pikir saya, kalau dia lihat dia nggak senyum lagi sama saya. Ternyata masih senyum Bapak Ibu. Maka banyak orang yang sudah punya suami pun diembat aja. Yang punya istri pun mau aja. Kenapa? Godaan tadi. Lalu saya berpikir pada waktu itu, aduh gawat nih kalau ketemu lagi ini orang ini pasti nyapa. Karena udah lebar senyumnya. Paling enggak dia nanya dulu, mau kemana Pak? Setelah itu bagaimana, setelah itu dan lain-lain. Pasti. Saya pikir dalam hati, aduh kalau gitu nanti minggu depan saya nggak usah bawa mobil lagi dah, saya langsung aja ke Cikarang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Minggu depannya itu, bis angkutan itu di stop perusahaan. Jadi saya nggak ketemu lagi tuh sampai hari ini. Untung saya nggak ketemu. Kenapa Bapak Ibu? Jangan ada orang yang menganggap dirinya kuat. Engkau harus hindarin. Tapi kalau Tuhan baik sama kamu, maka doamu didengar. Engkau diluputkannya, engkau dilindunginya, engkau ditolongnya. Selama masih ada roh Tuhan ada padamu, maka dia akan menolongmu senantiasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi jangan pikir ayat ini yang enak-enak. Ayat itu berbicara tentang yang benar dan yang suci. Berbicara di dalam hati kita. Selanjutnya. Ya, dampak daripada ketaatan. Nah ini perkuat hubungan dengan Tuhan, isi hati dengan hati yang benar, komunitas iman, nikul dan lain-lain. Dampaknya apa? Karakter berbuah, kasih, keadilan dan kerendahan hati, dekat dengan Tuhan melalui pengorbanan. Nah, ada banyak orang berpikir kalau dekat dengan Tuhan itu nggak korban. Berkorban. Seperti saya tadi bilang, tiap hari saya harus ketikin itu. Dulu tinggal baca gitu, tapi Om Boy tegur saya. Pak Gem, gak enak, bosan. Pak Gem kan cuma baca katanya. Wah rasanya gimana telinga saya. Cuman baca. Jadi gimana menurut Om yang enak? Bikin slide lah. Waduh saya bingung mau bikin slide. Untung saya sekarang dibantu sama AI bikin slide. Ininya, gambar-gambar ini dibantu, tapi isinya harus saya cari. Tetap saya harus masuk ke bukunya Matthew Henry. Saya copy paste, saya cemplok ke sini, saya copy paste, saya cemplok lagi ke sini. Ininya saya suruh AI nyari. Yang cocok dengan isinya itu. Kalau dulu nyari ini setengah mati. Buka Google, dipindah, pecah. Buka Google, ada penciptanya nggak bisa dipindah. Mau bikin ini aja bisa setengah jam. Sekarang gak perlu pakai waktu, saya hanya ngisi ini. Tapi artinya ada pengorbanan. Menjadi saksi hidup yang menginspirasi. Kualitas hidup Kristen yang meningkat. Ini dia dampak dari ketaatan itu. Terakhir, lama juga ya. Nah ini dia, pilih. Pilih itu kan selalu ya atau tidak, ya kan? Jangan tertarik pada yang terlarang. Sadari godaan dan tolak sejak awal. Nah sejak awal sudah harus kamu tolak. Minggu lalu kan saya ngomong, anak-anak muda kalau engkau memilih istri, memilih suami. Dari awal sudah engkau tentukan engkau bahagia enggak sama orang itu. Ada orang pikir, nanti aja lah. Ya berbeda agama ini, nanti aja lah bisa diberesin. Enggak akan. Ya. Banyak hal-hal yang sulit kau temukan. Atau engkau berpikir, nanti kalau sudah menikah, baru kami bahagia. Enggak pernah. Enggak ada menemukan kebahagiaan di dalam suami istri. Pak Gem, masa sih enggak ada kebahagiaan? Enggak ada. Sebahagia itu udah harus ditentukan dari awal. Yang ada kesetiaan. Yang ada pengertian, yang ada pengetahuan, yang ada penyesuaian. Sehingga semuanya itu harus dicocok-cocokin. Kalau dari awal engkau tidak mampu untuk mencocokkan itu, maka perjalananmu itu tidak akan pernah
mulus. Karena harus dicocokin, maka saya bilang tidak ada yang bahagia. Kenapa? Butuh pengorbanan. Kadang-kadang engkau harus lebih sabar. Kadang-kadang juga engkau harus menahan emosi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi dari awal godaan itu harus ditolak. Kemudian firman sebagai pedoman, jadikan Alkitab kompas hidup setiap hari. Kalau ada tantangan itu membawa pertumbuhan. Jadi larangan itu adalah panggilan kita untuk dewasa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kebahagiaan sejati itu sebenarnya kita sudah dapat. Ketika kita percaya kepada Yesus. Dia sudah melepaskan kita dari dosa. Sehingga godaan tidak menjadi pilihan lagi. Maka ketika godaan datang, tidak dipilih. Melarikan diri dari situ. Ketika larangan datang, maka kita benar-benar gak masuk ke situ. Ya sudah pilih jalan lain. Nah, itulah pilihan yang benar. Terakhir, hidup dalam ketaatan. Ada hidup dalam kebebasan sejati melalui pengorbanan. Ada kata pengorbanan, tapi juga gak pernah lepas daripada ketaatan. Supaya kita mengalami transformasi yang mengubah hidup kita selamanya. Haleluya. Siapa yang mau mengalami perubahan hidupnya selamanya? Karena itu tidak berbicara tentang hari ini saja, tapi tentang keselamatan dan kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya datang dari iblis. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.